ini pembukaan ini. Ini kan diskusi, munakasyah, bahannya inilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fadla bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. ثم الصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله ينابع العلوم والحكم. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hormat saya kepada bapak-bapak termasuk ibu-ibu yang malam ini menghadiri meramaikan majelis ilmu kita ini di rumah kita ini. Secara menyeluruh semua kita dari para asatiz dan para tokoh di bawah naungan majelis ulama kita di Kecamatan Beli Dua, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini bisa kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu ini. Majelis ilmu yang kita bentuk dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan pengamalan kita terhadap ajaran agama kita, baik yang menyangkut dengan hukum, begitu juga dengan akhlak. Kalau hukum itu mungkin sumbernya ilmu fikih, kalau akhlak itu sumbernya adalah ilmu tasawuf. Tentu itu landasannya semua adalah Al-Quran dan hadis Nabi yang dikembangkan dan dijabarkan oleh para ulama yang berbidang masing-masing. Jadi oleh karena itu, izinkan saya malam hari ini mengarahkan diskusi kita ini tentang salah satu kajian di dalam ilmu tasawuf, yaitu tobat. Tobat ini kajian pendalamannya di dalam ilmu tasawuf. Dari sudut hukumnya dikaji di dalam fikih. Jadi nanti sehingga bisa kita membedakan mana ranah tasawufnya, sementara sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi yang fotokopi di tangan kita ini adalah fotokopi kitab hadis tersusun yang bernama Riyadhus Shalihin. Kitabnya ini kalau di Purba dikaji ini hanya di luar sekolah di masjid ini. Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadhus Shalihin ini adalah hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Rasul. Penyusunnya ini Syekh Al-Islam Mahyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharf An-Nawawi. Jadi ini yang disusun oleh Imam Nawawi, kitab Riyadhus Shalihin ini. Tapi kitab Riyadhus Shalihin ini rata-rata isinya hadis. Cuman hadis ini dibabkan oleh Imam Nawawi menurut bab-bab tasawuf, bab-bab fikih dan lain-lain sebagainya. Jadi Imam Nawawi itu umpamanya dia bahas tobat, dia carilah hadis-hadis yang menyangkut tobat. Jadi kita ini guru-guru sekarang tinggal enak. Ibaratnya udah dimasaknya ini. Tinggal menyuap mengunyahnya kita, itu pun tak tolak bawa. Mereka mencari hadis lagi kan. Tapi begitu pun alhamdulillah Allah berikan kepada kita kekuatan melalui ilmu kita masing-masing sesuai dengan jenjangnya.
kita berdiskusi lah. Jadi kalau kita mengaji secara hukum, kajian kita malam hari ini mengenai tobat. Tapi kalau kita mengaji malam hari ini secara usul fikih, kajian kita malam hari ini adalah membahas ayat Quran dan juga hadis Nabi lebih-lebih yang mencantumkan tentang tobat. Setelah para ulama itu mengumpul hadis tentang tobat, mengumpul ayat tentang tobat, perintah tobat, qala ulama, ini dia. Ini kita garis bawahi, Pak. Ulama, dari ulama itu kan namanya fatwa. Ulama berfatwa. Qala ulama, at-taubatu wajibun. Wajibat. Wajibatun. Ini pat ulama lagi. Menurut ulama, bertobat itu hukumnya wajib. Jelaskan, Pak. Baru materinya nanti dikembangkan. Ini dulu kita pegang, Pak. Bertobat itu hukumnya wajib. Bagaimana syaratnya, caranya, manfaatnya, itu nanti kayak. Jadi di dalam ilmu penelitian, kita dulu kan pernah menyusun skripsi. Seorang yang menyusun skripsi harus menetapkan suatu hipotesa, kan begitu, Pak ya? Hipotesa ini yang harus kita dapat si penyusun kesimpulan apa hipotesanya. Nah, jadi katakanlah sementara kita anggap apa hukum bertobat? Wajib. Ini masih anggapan kita kan. Nanti akan terjawab setelah kita kaji. Gitu. Bapak-bapak sekalian, kembalilah kita kalau begitu di sumber. Sumber kajian kita ini adalah Al-Quran dan juga hadis Nabi. Karena ini hukum agama. Nah, tolong Bapak catat di sebelah belakang ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertobat. Bapak catat ini. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertobat. Satu, Pak, surat At-Tahrim ayat 8. Ini perintah ini. Yang kedua, surat An-Nur ayat 21. An-Nur ayat 21. 21. Surah Hud. 3 aja lah, Pak ya. Baru yang ketiga, surat Hud ayat 90. Ini baju ulang, maaf Pak. Ada di sini baju ulang. Oh, Bapak ya. Yang ketiga, Yang ketiga Hud, surah Hud ayat 90. Nah, karena kita ini memang kaji hadis, ini saya bacakan ayat ini dari awalnya atau dari tengahnya, pokoknya sesuai dengan materi ini, karena ayat ini ada yang panjang ini. Atau kita buka melalui apa ini? Melalui ya. Enggak lebih cepat pakai itu. Ada lebih cepat. Coba At-Tahrim dulu. Ayat 8. Sudah, kalamut tam namanya itu kan.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi tawbatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertobat kamu kepada Allah dengan tobat yang nasuha, tobat yang benar. Itu ya Pak ya, tobat yang sah, tobat yang sempurna. Sampai situ Pak sudah perintah itu. Berikut suruh menulisnya kita dari watubu, sebelum tulis tubuh buat titik 3 bahwa itu dipotong dari awal. Begitu etikanya menyusun skripsi kan begitu ya kan. Terima kasih Pak. Jadi yang di diktat kita ini belum ada ayatnya. Ini hadis saja di diktat kita ini kan. Jadi An-Nur 31 tadi jadinya kan. Nah, bukan 21 ya. An-Nur 31 ini berarti watubu, wadan, tubuh, bertobat kamu. Watubu ilallah, bertobat kamu kepada Allah jami'an, secara total, secara menyeluruh. Ayyuhal mu'minun, hai orang beriman. Jadi bertobat kamu kepada Allah secara total, wahai umat beriman, la'allakum tuflihun. Semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Jadi Pak, ini perintah. Baru satu lagi Pak, surat Hud ayat 90. 3 dari awal ayat itu penuh. Wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Pendeknya itu Pak Ustaz Nazar. Artinya mohon ampun dan wawnya itu lil ibtida. Mohon ampunlah kamu kepada Tuhan kamu, kemudian bertobat kamu kepadanya. Sungguh Tuhanku itu Rahim Wadud. Sungguh Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan lemah lembut. Jadi Pak, di dalam ilmu usul fikih ini namanya amar, perintah. Nah, jadi orang yang belajar hukum, dibacanya Quran dan hadis, dia harus tahu ilmu usul fikih, kalau enggak ya itu. Jadi mengeluarkan hukum dari Quran ini termasuklah caranya satu ilmunya ilmu usul fikih. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah, ilmu mantiq, ilmu bayan. Baru lagi ilmu asbabun nuzul, historis Al-Quran, baru ilmu tafsir. Kalau enggak lengkap itu jangan coba-coba mengambil hukum dari Quran. Kita pun hanya menurut apa ulama ini. Jadi di ayat ini tadi, surat At-Tahrim ayat 8, perintah tulis itu tubuh. Itu dia. Tubuh itu namanya fi'il amar. Itulah perintah itu Pak. Kalau di Eropa ini kan begitu Pak. Ananda Maidoan ya. Ya ayyuha alladzina amanu, ya harfun nida, ayyuha an-nidaul awal halit tambi, alladzina ismul isyarah, ya kan? Ilmu isyarah amanu. Isyarah musul. Musul. Allazi isyarah. Musul ya? musul. Musul. Oh, musul. Maaf, musul. Hazazi baru bisyarah. Oh, alladhi ya. Alladhi ismul mausul amanu fi'lul wa fa'il silatul lahu. Betul, silahnya ya. Setiap isim mausul harus ada silah. Tubuh, ini dia. Fi'lul amri mabniun ala hasbin nun asluhu tatubuna, kan begitu pengiduan. Fil amr itu diambil dari para fi'lul mudhari mukhatab.
Kalau dia mufrad, jazamkan dengan sukun. Kalau dia musanna, jazamkan dengan hasbun nun. Kalau dia jamak, ini tatubun kan? Hasbun nun. Jadi menyerapnya tubu fi'lul amri mabniun ala hasbin nun. Mabniun ala hasbin nun. Wa fa'iluhu jamaah. Tubu, tobatlah kamu, perintahnya. Begitu juga yang di bawah. An-Nur. Wa tubu ilallah. Dia. Begitu juga yang di Hud 90. Cuma di sini lengkapinya ada istighfar. Mau dulu beristighfar pula Pak, digabungkannya. Dikawinkannya, beristighfarlah dan bertubatlah. Dan memang di dalam praktek bertubat itu harus didahului dengan istighfar. Jadi di Yahud ini digabungkannya lah perintah istighfar dengan perintah bertobat. Tolong ini bapak-bapak kuasai ini ayat ini. Kita orang mimbar ini Ustaz Nazar. Jadi kalau kita jadi khatib, satu aja pun baca udah paten nih. Baca aja lah Nur 231 itu. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Itu aja pun aja udah cukup lah. Hadisnya barang luar. 20 menit itu khutbahnya. Penyabaran ulamanya kan begitu. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Kalau sedikit ya ini langsung pengembangan aja lah. Ya. Syarat ketiga. Contoh bagi saya berdosa, meninggalkan puasa, mau tobat. Supaya Allah terima tobatku, 3 syarat. Yang 3 sebentar lahir di Jakarta. Beda dengan kejahatan. Kejahatan ini ada yang menyangkut kepada Allah, menyangkut kepada manusia. Maling Pak Haji, mencuri. Kayak dulu, Pak Haji Gulam dulu dicuri si Muji, buah kepalanya 4 batang di bawah. Itulah perkenalan saya dengan Pak Gulam. Dan berapa Pak Gulam? Tahun berapa lagi saya? Sumpah dulu. Berasa 93. Gitulah dia. Ada kantor polisi jumpa beliau ini. Salamnya saya dengan ramah. Orang India dari mana? Ini kuping. Dengan ramahnya. Di sini perkenalkan, tahu enggak? Ada apa Pak? Itu si Muzi itu. Anak perhiasan tu bilang ya. Curi apa lagi tu Pak yang di karung itu. Bawa kantor polisi tangkap si Muzi. Perhiasan itu kawan saya di atas. Orang kaya yang ada. Jadi mencuri. Mencuri ini 2 dosa Pak Haji. Berdosa kepada Allah, bersalah kepada manusia. Kalau ini nanti sarannya 4 Pak. Kalau itu juga ya bertambah 1. Ini akan diterangkan Pak. Sehingga nanti bisa kita tarik. Lanjut Pak. Dia tidak berhenti juga. Kalau tak berhenti bulan mana tuh namanya? Kemudian tak ada penyesalan. Harus nyesal. Sampai-sampai kan yang mana-mana. Baru yang ketiga harus ada tekad. Azmut. Tidak akan melakukan lagi. Tidak akan melakukan lagi selama-lamanya. Total itu ya. Ya, jadi kalau yang tinggal puasa, dia menyesal. Ya Tuhanku, nyesal dia. Yang kedua Pak, stoplah. Enggak dari puasa lah dia, asal mau apa puasa lah dia. Baru yang ketiga, tanam tekad. Takkan berbuat. Inilah kalau dosa yang menyangkut hanya kepada Allah. Kalau dosanya menyangkut manusia kan gitu. Ya. Kurangnya menyangkut Allah, cuma 3. Syaratnya. Tapi kalau kejahatannya menyangkut manusia jadi 4, yang 3 itu termasuk. Cuman tambahnya yang 1 itu istibra, ya baro'a. Apa kita artikan ya baro'a ini? Ya baro'unya itu, tapi karena an, ya baro'a ya kan. Harfu nasbin wa taukid.
Baro'a asalnya itu kok sejarah kan. Baro'a ya baro'u. Berlepas diri apa bahasa? Kalau masuk bab istim'an, istabro'a ya istabro'u. Istilah itu meminta, menuntut. Baro'a itu lepas. Selesai kan begitu ya. Menyelesaikan ya. Membebaskan diri. Melepaskan diri dari hubungan yang tidak baik. Kan gitu ya kan? Ya, pada pemiliknya. Jadi syarat yang keempat ini wa ayya baro'ah, dan bahwa mohon pelepasan. Mohon pelepasan, minta pelepasan dari hak pemiliknya. Kecuali Apa? kelapa orang Maksudnya minta lepaskannya, dihalalkannya, istibro. Diistibrokkan. Makanya orang yang meninggal itu kan kita berangkatkan banyak. Kita bilang bergaul, ada dulu kesalahan begini-begini, mohon kita maafkan. Nah, itu arahnya itu. Disuruh itu Pak, istibrok namanya itu. Istibrok. Memang sunnah itu Pak. Tapi ada sikap orang bilang ibroh saja gitu itu Pak. Kalau panjangnya istibroh, tapi ada yang Istibrok. istibroh, ada Istibroh. ibroh saja katanya. Oh, kalau ibroh, Istibroh. kalau ibroh itu istilahnya renungan, ya tibar gitu Ustaz. Ibroh. Mudah-mudahan ini musibah jadi ibroh gitu kan. Kalau ibroh itu Nanti jadi kita tulis Pak supaya jangan salah bahasa pelajaran. ya. Istabro'a, yastabro'u, istibro'an. Istibroh. Istab'ala, Minta lepas. yastabilu, istim'alan. Ilmu surahnya Pak. Ya. Jadi kita istibrokkan. Kita mohon dilepaskan, mohon diizinkan, Diizinkan, ya. mohon dihalalkan. Apa kesalahan dia? Itu saran yang ketiga Pak. Langsung dia berikan Pak contohnya. Fa in kanat malan aw nahu raddahu, kalau memang harta yang dicuri itu balikkan. Selesai dia itu. Oh enggak dibalikkan, minta izinkan, sama Pak, diizinkannya. Sudah selesai kan begitu Pak. Nah itu kalau harta. Auto mampu. Baru wa in kana hadda qazbin, dan jika ada dia had Berkaitan dengan hak ya, atau qazab. memfitnah, Ya, hadul qazab, menuduh, memfitnah itu kan Oh, iya. hukum qazab. Hadul qazbi, hukuman atas tuduhan, atas fitnah. Kalau itu terjadi, makanahu minhu au tolaba afwahu. Makanahu melepaskan dia, minta dilepaskannya, Minta lepas. atau minta kemaafannya. Kemaafannya. Kalau kita fitnah dia, kalau kita kata-katain lah dulu, gibah lah dia. Ya. istahal. Wa in kana ghibatan Wa in kana riba, oh ini dia. Wa in kana ribatan istahlalhu minha. Kalau kita gibah dia, Lepaskanlah istilah yang kalau aku kata-katain dulu kalau begini, tolong izinkanlah hari raya saudara raya bulan baik, kan kira-kira begitu dah. Minta maaf lah itu dah. Makanya cocok kali Pak. Kat hari raya itu mohon maaf lahir batin. Ada ayatnya Pak itu. Bapak buka Al-An'am 120. Mohon maaf lahir batin Pak. Wadharu zahirul ismi wa batinihi wa batni. Hindari dosa yang besar, dosa yang zahir dan dosa yang batin. Itu perintah Allah. Jadi cocok kali kata itu. Selamat ar-ra'il fitri minal aidin wal bayyid. Mohon maaf lahir batin. Cocok kali bahasa itu dengan Quran. Ya Pak? Alhamdulillah. Ayat- Anak-anak 120 Pak. Tolong ditulis Pak. Supaya jangan lagi mencari-cari Pak. 120 Pak. Wadharu zahir. Mohon maaf lahir batin ya Pak ya. Okey Pak, lanjut. Sudah terjawab tadi ya. Sudah selesai syarat itu. Istahlalhu minha titik.
Mohon lepas, mohon halalkan, minta dihalalkan, minta diselesaikan, minta enggak jadi masalah lagi. Lepaslah dunia akhirat bahasa kita ya Pak ya. Selesai Pak. Apa kesimpulan kita Bahrul dari apa yang telah dibaca ini? Ada satu lagi nih Ustaz, ujungnya. Karena agak beda kayaknya yang syarat 4 ini sama syarat yang 3. Ya. Kalau ini nggak tertunaikan pun semua katanya tetap diterima taubatnya. Oh diteruskan dulu itu? Iya. Ya. Wa yajibu ayyatuba min jami'il dzunubi. Wajib kita bertobat dari segala bentuk dosa. Ya. Ya kan? Taba. Fa in taba min ba'diha sohat. Ya, dosanya pula ada 2-3. Ya kan? Apabila dia taubat Dulu dari baru dia sebagiannya. taubat, ya sah yang itu, tapi yang nanya enggak belum salah pula. Apa itu? Sohat taubatuhu. Sobat tahu yang itu yang minta tobatnya itu. Oh. Dia mencuri, Indah. menggosip. Ahlil haqi. Iya. Jadi mana yang tobat dia salah pula. Min ba'diha. Gimana tuh Ustaz? Obatnya apa saja? Di penghujung Tobatnya ini itu kan tadi jami'ul dzunub kan. Iya. Sebagian yang ditobatinya sah. Yang tinggal ini belum salah pula. ada ujungnya memang wabaki alaihil baki. Nah, ya kan. Ustaz? Iya. Jelas Pak. Inda ahli al-haq min zalika dzam wa baki alaihi baki. Tinggal yang tinggal. Tinggal yang tinggal. Ecek. 3. Zalikum ribat. Itu satu paket itu kata Nabi. Paket berikutnya salatmu itu kan menghapuskan dosa. Ada hadisnya. Perbandingan salat yang 5 itu bahkan bagaikan 5 sungai berada di depan rumahmu. Kalau kamu keluar dari rumah, mandi kamu di satu sungai itu berturut-turut 5-5-nya, apa masih kotor kamu? Wah, luar biasa, saudara, cuma menghapuskan dosa kan. Di Quran, az-zakirina waz-zakirat, Allah janjikan kepadanya pahala dan keampunan Pak. Banyak Pak, itu aja enggak 5 Pak. Iya. Menghadiri majelis taklim juga. Menghadiri majelis taklim menghapuskan dosa. Banyaklah. Belasan itu. Sekarang nggak dapat lagi ya Pak. Maka rajin-rajin datang apa majelis taklim ini. Zabat. Zai ba'da zabdil bah. Bui bilang. Jadi kalau bui berarti besar kecil. Udah besar nggak bisa pakai tinggi. Timbul lagi pertanyaan Pak. Mana dosa besar? Mana dosa kecil? Besar-besar kan dari besar kecil juga. Asal dari kecil juga. Kecil itu baru ulang-ulang ya. Iya. Yang kecil bisa jadi besar ya. Kecil. Iya, kumpul-kumpul gua godang juga jadinya dia. Al-Khabair itu dinyatakan Allah di Quran dengan bahasa fawahish, fahisah, fahishatun. Jamaknya fawahish. Kalau di Quran sudah fawahish sudah selesai itu. Atau syirkun Pak. Oh, itulah kakek moyangnya katanya dunia biasa. Itu istilah Zainuddin Abidin itu Pak, bukan istilah Quran ya. Dosa besar lah dia. Dosa besar itu. Syirkun fawahish. Begitu dibilang Quran. Innallaha la yaghfiru. Baru di fatwa Imam Ghazali, in kanat maksiyatuhu yubayyinu fihi bi'uqubatihi fil Quran nasum bil hadis wa huwa al-kabair. Kalau di Quran, di hadis
maksiatnya diancam dengan hukumannya secara tegas, itu dosa besar. Itulah cirinya. Contoh Quran. Az-zaniyatu waz-zani fajliduhuma mi'ata jaldah. Zina laki-laki dan perempuan itu 100 cambuk, 100 terang. Di hadis, as-sariqatu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kan dua ayat. Maling. Sariqah, pencuri. Cuma hadis menjelaskan pencuri yang mana dosa besar, ada lagi batasan kan gitu. Bukan setiap pencuri dosa. Ada para ulama memfatwakan kalau yang dicurinya ini seukuran 20 miskol emas, besar itu. berapa kilo tuh? 98 kilogram. 98 gram. Oh, gram. 8 gram. Itu ulama Pak ya. Seberat Seberat itu ya. seberat apa namanya? Nisab emas. Sekitar Di 9 sebelah jutaan. 85. 8 85-nya. Iya. 84 sampai 80 Ya, anak. itulah. Kalau guru saya bilang 9-an itu, Pak. Kalau yang tahu-tahu saya nggak sekitar 85 gitu. 85-an lah ya gitu Yang ya. wajib zakat itu Ah. anak. Nisab zakat Awal Indonesia. nisab, awal nisab. Dia curi senilai awal nisab zakat itu, Pak. Iya. Dosa besar. Zina termasuk dosa besar. Oh, dosa. Karena di situ jelas. Pukul derah, cambuk. Mencuri potong tangan. Lain pula Bapak bilang kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kalau itu jelas. Wajib dibunuh orang yang membunuh. Pokoknya jelas hukumannya itu di Quran. Tapi kalau seperti ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtum. Begitunya bahasa. Apakah kamu suka memakan bangkai kawanmu setelah dia meninggal? Itu kan pasti kamu jijik. Begitu bahasa di Quran, Pak. Maksudnya ngata-ngatai kawan, makan dagingnya itu. Gunjing. Dia udah mati. Jadi itu nggak termasuk dosa besar, Pak. Tapi dosa kecilnya, tapi hari-hari pula. Tahu Ustaz begitu. Tapi kan kalau udah masuk apa hukum negaranya kan, ya itulah yang masalah membunuh, ya. Atau haji yang mabrur. Itulah beratnya, Pak. Insya Allah kalau dosa kecil-kecil itu dengan ibadat-ibadat yang kita rutinitas itu pun insya Allah akan terhapus. Rajin berzikir. Sholat itu saya Ya, solatnya tak singgah. itu termasuk subhanallah tiap 3, alhamdulillah tiap 3, Alhamdulillah tiap 3 bisa kan? Iya. Termasuk kan? Ciri-ciri atau tanda-tanda taubat itu diterima? Dan orangnya kan berubah. Penampilannya, sikapnya, cara bicara, hubungannya dengan orang lain. Itulah pola ukurnya, barometernya itulah. Biasanya seram mukanya, kalau masalah muka ini saya kan, karena ini nggak bisa ditukang-tukang ini kan begini ya. Dalam muka ini ya kan. Ada masam saja muka Oh, gitu. masam. Oh, ya kan. Wah, ini tak ada perubahan. Puasa 1 bulan itu kan dia duduk di belakang sambil merokok gitu. Air raya duduk paling depan dia sholat. Ya kan, habis itu biasa lagi mukanya masam saja, ini nggak ada perubahan. Tapi kita kan nggak boleh memang. Iya, boleh, Ya ya. kan? Jadi secara garis besaran tadi yang dibilang Ustaz tadi, ya sikapnya itu aja lah. Iya. Iya kan. Kalau wajah itu nggak bisa ya kan. Sikap, ucapan, Ucapan. ya kan, ibadah, perbuatan itu aja lah.
Waqad tadhaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'il ummah ala wujubit taubah. Dia tulis dari situ ayatnya Pak ya, yang udah kita bilang tadi. Wallahu ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. An-Nur itu Pak. Wa qala ta'ala wa nastaghfiru rabbakum wa tubu ilaihi. Itu Hud 21. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha at-tahrim ya Pak. Jadi itulah kesimpulannya tadi Pak. Dan sungguh telah jelas dalil-dalil dari Quran dan Sunnah serta ijma' umat. Ijma' umat itu ijma' ulama itu Pak. Ya. Atas Ala wujud wajibnya. tobat, wajib tobat itu Pak. Karena kalau kita tidak bertobat, berkepanjangan kita di dalam dosa itu. Nah, kalau udah berkepanjangan di dalam dosa besar, itulah yang disebut fasik Pak. Nauzubillah. Jadi kalau ditanya orang kita apa itu fasik? Berulang-ulang berbuat dosa besar. Elis, tulis kesimpulannya Elis. Berulang-ulang berbuat dosa besar adalah fasik.